Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elok Lurianti Seo dengan nomor induk mahasiswa 1411806. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya mau membuat video ini untuk mengikut sertakan diri dalam ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar dengan dosen mata kuliah yang cantik, Ibu Hildegardis Nisa, SPD MPD. Dalam video ini, materi yang akan saya sampaikan itu adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme. Nah, di dalam faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme, ada 3 faktor penting yang dibahas. Pertama adalah faktor abiotik, yang kedua adalah faktor kimia, dan yang ketiga adalah faktor biotik. Pertama, itu faktor abiotik. Di dalam faktor abiotik ini, ada beberapa hal penting yang dibahas di dalamnya, yaitu yang pertama, pengaruh temperatur. Yang kedua adalah pengaruh kebasahan dan kekeringan. Yang ketiga adalah pengaruh perubahan nilai osmotik. Yang keempat, pengaruh sinar. Dan yang kelima adalah pengaruh penghancuran secara mekanik. Kita akan membahasnya secara berurutan. Yang pertama itu pengaruh temperatur atau suhu. Suhu ini terbagi atas 2 bagian, yaitu suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, pada umumnya, daerah temperatur ini, khususnya bagi kehidupan mikroba, terletak antara 0 derajat C sampai dengan 90 derajat C. Secara umum juga, temperatur dibagi atas 3 bagian, yaitu temperatur minimum, maksimum, dan optimum. Thermal dew point adalah temperatur yang serendah-rendahnya dapat membunuh mikroba dalam medium standar selama 10 menit tertentu. Nah, waktu suhu di mana kelembapan atau berbentuk jenis dan spora usia mikroorganisme itu berada pada pH dan komposisi media. Kemudian, yang berikut adalah thermal death rate. Thermal death rate ini membahas tentang kecepatan kematian mikroba akibat pemberian temperatur. Mengapa? Karena pada perbedaan suhu itu ada mengalami bakteri yang berspora di mana mengalami pemanasan pada titik suhu tertentu. Yang ketiga adalah thermal death time. Thermal death time itu merupakan waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu jenis mikroba pada suatu temperatur tetap, di mana nilai ini yang serendah-rendahnya dapat membunuh bakteri yang di dalamnya standar medium berada pada 10 menit tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaruh kebasahan kering. Nah, dalam dunia mikroba mempunyai nilai kelembapan optimum, di mana bakteri atau makhluk hidup sukanya hidup pada keadaan yang basah, bahkan dapat hidup juga di dalam air. Untuk itu, di dalam air yang tertutup, mikroba atau bakteri tidak akan dapat bertahan hidup atau subur, disebabkan karena kurangnya udara. Sedangkan tanah yang cukup basah baik untuk kehidupan. Dan pada kekeringan yang menyebabkan proses pengeringan protoplasma yang berakibat berhentinya kegiatan metabolisme. Pengeringan ini akan secara perlahan-lahan terjadi karena menyebabkan perusakan sel yang dimana akibat tekanan osmosis dan pengaruh dari nilai kadar zat terlarut. Untuk itu, dapat menentukan matinya bakteri dalam kekeringan itu antara lain yang pertama adalah pengeringan dalam keadaan terang, pengaruhnya lebih buruk daripada dalam gelap. Yang kemudian adalah pengaruh pada suhu tubuh di mana temperatur kamar dikarenakan karena jelek daripada pengeringan dan temperatur titik beku. Yang ketiga adalah pengeringan pada udara, efeknya lebih buruk daripada di dalam vakum dan tidak dapat tempat yang memiliki berisi nitrogen. Di mana sel diletakkan di larutan asam yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian sel mengalami pertumbuhan yang kehilangan air dan juga tekanan tugor menyebabkan sel tumbuhan itu lemah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaruh sinar. Nah, pada umumnya sel mikroorganisme ini rusak akibat cahaya, terutama pada mikroba yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik.
sinar dengan gelombang pendek akan berpengaruh buruk terhadap mikroba. Sedangkan sinar dengan gelombang panjang mempunyai daya fotodinamik dan daya biofisik, misalnya cahaya matahari. Nah, pada sinar dengan gelombang pendek akan berpengaruh buruk kepada mikroba itu terjadi karena di mana bila energi mengalami radiasi atau diabsorpsi oleh sel mikroorganisme, maka akan menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel. Itu terjadi karena sel inilah yang akan menyebabkan cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaruh penghancuran secara mekanik. Nah, di dalam pengaruh ini mengalami tekanan udara terhadap kehidupan bakteri yang sangat kecil. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sering ditemukan di mana bakteri itu ketika dicampur dengan benda beras seperti pecahan kaca, tanah, radiolaria, tanah foraminifera, dan sebagainya. Berikut kita akan membahas tentang faktor faktor kimia yang mempengaruhi mikroorganisme. Dalam faktor-faktor kimia ini yang pertama adalah penggunaan antiseptik dan disinfektan. Disinfektan itu adalah penyemprotan untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam mikroorganisme. Yang kedua itu adalah beberapa disinfektan atau antiseptik. Antiseptik ini yang diperlukan adalah yang pertama logam-logam berat, yang kedua fenol dan senyawa-senyawa sejenis, yang ketiga alkohol. Selanjutnya pada bagian yang keempat itu adalah aldehid. Yang bagian kelima itu yodium, yang keenam itu klor dan senyawa klor, yang ketujuh peroksida, yang kedelapan satu warna, kesembilan deterjen, dan yang terakhir antibiotika. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang ketiga tentang faktor-faktor biotik. Nah, di dalam faktor-faktor biotik ini ada beberapa kebutuhan atau bagian yang ditemukan, yaitu yang pertama itu netralisme, yang kedua itu kompetisi, yang ketiga antagonisme, komensalisme, mutualisme, sinergisme, parasitisme, predatorisme, dan sinotropisme. Di sini kita akan belajarnya bersama-sama. Netralisme ini merupakan hubungan yang dimana antar spesies yang saling tidak mengganggu. Nah, contoh yang saya ambil dalam kehidupan kita hari lepas hari itu adalah contohnya kepada ikan lele dan ikan sapu. Yang kedua itu contoh yang saya ambil itu adalah kupu-kupu dengan kerbau, di mana hubungan antara kupu-kupu dengan kerbau itu keduanya merupakan hewan dan serangga yang hidup di dalam alam yang bebas. Hubungan dari keduanya ini tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian satu sama lain, karena hal ini dikarenakan karena kedua kerbau ini akan memakan rumput yang ada pada wilayah mereka tersebut tanpa mengganggu daripada kupu-kupu itu sendiri. Nah, sedangkan pada kupu-kupu akan mencari makanan berupa nektar yang biasanya itu mencarinya pada siang hari. Selanjutnya kompetisi. Kompetisi ini merupakan spesies yang dimana menyesuaikan diri paling baik itu dalam mengalami pertumbuhan subur. Nah, pada persediaan oksigen ini, suatu medium dapat berkurang, adanya bakteri aerob akan dikalahkan oleh bakteri anaerob. Persediaan oksigen ini akan sama sekali mengalami pertumbuhan bakteri aerob fakultatif dan akan berhenti diganti oleh bakteri anaerob. Contoh kompetisi yang saya ambil dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah harimau dan singa, di mana hubungan antara harimau dan singa ini yang berada dalam suatu ekosistem. Dalam hubungan ekosistem ini, antara komponen abiotik dengan abiotik mengalami interaksi melalui harimau dan singa yang sama-sama berkompetensi untuk mendapatkan makanannya, yang dimana makanan ini adalah rusa yang biasa diburu oleh harimau dan singa. Yang berikut adalah antagonisme. Antagonisme ini menyatakan hubungan yang berlawanan, dapat juga dikatakan sebagai hubungan yang asosial, di mana
spesies yang menghasilkan sesuatu yang meracuni spesies yang lain dapat mengalami pertumbuhan spesies yang terakhir saatnya terganggu. Yang berikut adalah komensalisme. Komensalisme ini adalah asosiasi yang terjadi bila dua spesies itu bersama-sama mengalami yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain mendapat kerugian. Komensalisme ini contoh yang saya ambil dalam kehidupan kita lepas hari itu adalah ikan remora dan ikan hiu. Nah, pasti kita tahu keuntungan dan kerugian yang diambil dari ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan-ikan kecil remora ini berenang berdekatan dengan ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dan mendapat perlindungan dari ikan hiu dari predatornya. Sedangkan ikan hiu ini tidak merasa terganggu karena kehadiran ikan remora dan itu juga mendapatkan keuntungan atas kehadiran ikan remora tersebut. Selanjutnya mutualisme. Nah, mutualisme ini merupakan suatu bentuk simbiosis antara dua spesies di mana masing-masingnya bersekutu mendapatkan keuntungan. Contoh yang saya ambil adalah kupu-kupu dan bunga. Nah, kupu-kupu dan bunga ini mendapat makanan dari nektar. Seperti halnya itu adalah kupu-kupu akan mencari makanan atau nektar yang terdapat pada bunga. Apabila mereka sudah merasa cukup, mereka akan terbang kembali dan ada pada jarak mereka yang sudah ditentukan. Yang berikutnya itu adalah parasitisme. Parasitisme ini merupakan suatu bentuk asosiasi di antara dua spesies di mana satu pihak dirugikan dan yang pihak lain itu diuntungkan. Nah, dalam parasitisme ini, contoh kecil yang saya ambil dalam kehidupan kita adalah hubungan antara cacing pita dengan manusia. Nah, pasti kita sudah tahu hubungan antara cacing pita dengan manusia. Itu mengalami yang satu dapat dirugikan dan yang satu merasa diuntungkan. Mengapa? Karena cacing pita ini hidup di dalam usus manusia, mendapatkan keuntungan dikarenakan ia bisa mendapat makanan secara gratis. Sedangkan manusia justru mengalami kerugian. Mengapa? Hal ini dikarenakan karena sisa-sisa sari-sari makanan yang seharusnya menjadi haknya manusia digunakan dalam metabolisme manusia ini diterima itu akibat dari keberadaan cacing pita. Nah, cacing pita ini merampas makanan daripada manusia sehingga manusia merasa dirugikan. Yang berikut adalah yang terakhir yaitu sintropisme. Nah, sintropisme ini merupakan kegiatan bersama antara berbagai jasa teknik terhadap suatu nutrisi. Posisi ini sangat penting di mana mengalami peruraian antara organik, tanah, dan proses pengolahan air buangan. Yang berikut itu adalah predatorisme. Hubungan antara amoeba dengan bakteri disebut predatorisme. Hal inilah yang menyebabkan sehingga dari beberapa faktor ini mampu memperlancar dari cara kerja mikroorganisme. Untuk itu, dari faktor-faktor inilah lingkungan mampu mengetahui akan faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja daripada mikroorganisme. Jadi baik, akhir dari video ini, yang pertama, video ini saya buat untuk memenuhi syarat dalam menceritakan diri untuk ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar, dan mungkin dalam video ini banyak ditemukan kekurangan. Saya berharap kita bisa sama-sama mengerti dan semoga kritikan dan saran yang akan disampaikan nanti menjadi motivasi untuk kedepannya. Kemudian harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya.